Selamat sejahtera dan salam damai Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 8 ayat 16 sehingga 18 yang bercerita tentang perumpamaan sebuah pelita. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang bersinar di tengah-tengah dunia saat ini. Sebagaimana Yesus menghendaki menampakkan terang, dan terang itu harus kelihatan banyak orang, kita diingatkan kembali bahwa sejatinya terang itu telah ada di dalam diri kita. Tidak cukup hanya sampai pada rasa memiliki, tetapi Yesus mengajak supaya terang itu dibagikan kepada sesama. Menjadi terang adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Menjadi terang artinya menjadi berkat bagi sesama. Menjadi terang di mana? Dimanapun kita berada dan bila pun waktunya. Melalui perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita semua dipanggil untuk menjadi terang dan mengarahkan kebaikan bagi sesama. Kata terang adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam ajaran-ajaran Injil. Sebagai contoh, Rasul Yohanes menyatakan bahwa misinya adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, saudara dan saudari, kita memahami bahwa terang melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan sehingga menyelamatkan diri kita dari perasaan tidak tenang, cemas, bingung, dan kehilangan arah. Kita semua berharap agar kita dapat membawa terang yang kuat, atau kita dapat dengan kuat memancarkan terang itu ketika terang jatuh ke atas kita. Untuk menjadi terang seperti itu, kita perlu mengembangkan kekuatan rohani di dalam diri kita sendiri yang dapat menjadi sumber terang kita. Kita perlu menjadi gadis-gadis bijaksana yang akan membawa cukup minyak dalam buli-buli untuk pelita mereka gunakan mempersiapkan diri menemui mempelai pria. Kita tidak dapat menjadi cermin yang ternoda yang tidak dapat memantulkan cahaya. Kadang-kadang dalam kehidupan, kita mungkin mengandalkan terang orang lain, tetapi kita sesungguhnya perlu menjadi sumber terang atas usaha kita sendiri. Tuhan mengajar kita, "Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun dan kamu akan menemukanku. Mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu."
Kita perlu bertindak sehingga janji Tuhan dapat dipenuhi dalam diri kita dan membantu kita mengembangkan sumber terang kita sendiri. Sekarang saudari, mungkin tidak mudah untuk menjadi terang bagi dunia ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di hadapan kita. Karena dia berusaha membingungkan dan menjerat kita. Begitu kita terperangkap dalam godaan-godaan ini, terkadang hampirlah mustahil untuk melepaskan diri dan terang kita akan menjadi redup. Agar aman dan dapat mempertahankan terang kita, kita harus mengenali apa godaan-godaan ini. Dan kemudian kita perlu menjadi tak tergoyahkan dalam tekad kita untuk menghindarinya. Sekarang ini kita dapat dengan mudah melihat bahwa ada mereka yang ingin kita mempercayai bahwa apa yang dahulu dianggap tidak benar sekarang dapat diterima. Saya harap kita selalu ingat petikan ini. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang menempatkan kegelapan sebagai terang dan terang sebagai kegelapan. Kita perlu ingat ajaran bijaksana Rasul Paulus ketika kita menghadapi godaan yang menyatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ada membaca sebuah buku yang bertajuk A Compensatory Spiritual Power for the Righteous oleh Neil L. Anderson, dan ada menyatakan, sewaktu kejahatan meningkat di dunia, terdapat kekuatan rohani yang mengimbanginya bagi orang yang saleh. Sewaktu dunia melepaskan landasan rohaninya, Tuhan mempersiapkan jalan bagi mereka yang mencari Dia, menawarkan mereka kepastian yang lebih besar, pengukuhan yang lebih kuat, dan keyakinan yang lebih besar dalam arah rohani yang mereka jalani. Karunia Roh Kudus menjadi terang yang lebih bercahaya dalam terang yang meredup. Kelayakan kita yang mengizinkan Roh Kudus menyertai kita akan menjadi sumber terang kita yang kuat bagi orang lain. Oleh itu, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya terang yang kita miliki itu boleh kita bagikan sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Tidak kira sebagai seorang anak, orang tua, maupun imam. Kita memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan agar terang itu tidak mudah memudar dengan berjalannya waktu dan banyaknya tentangan di dalam hidup ini. Marilah kita berusaha untuk menjadi bersih dan murni agar kita dapat menjadi terang dan cerminan terang yang kuat. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita, dan Dia adalah pengacara dengan Bapa Surgawi. Dia adalah teladan dan kekuatan kita. Semoga kita semua memiliki komitmen untuk mengikuti Dia, untuk menjadi terang yang bercahaya bagi dunia. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam fresh juice dari Sabah, Malaysia.